penuh kerinduan datang kepada Tuhan, saudaraku. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Tangan-Mu ya Tuhan, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, Kau dahsyat, Engkau ajaib bagiku. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawalah setiap kami Tuhan melekat dengan hati-Mu, mendekat dengan pribadi-Mu, tertanam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Oh, bawaku mendekat padamu. Shalom, puji Tuhan semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati, mengurapi setiap kami saat ini dalam pertemuan, yaitu umat Tuhan yang telah Kau pilih menjadi Ladies Diffusion yang setia, yang betul-betul taat dan memberikan hidupnya kepada Tuhan. Kau urapi setiap kami oleh firman-Mu, supaya pada suasana menjelang Natal ini, hati kami, Tuhan, kiranya Kau memberikan damai, sejahtera, kasih, sukacita, kekuatan yang melimpah daripada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat dan terang dimanapun kami berada. Supaya perkataan kami bukan perkataan sia-sia, perkataan dunia, tetapi perkataan yang mengandung kuasa dan firman Allah. Ampuni kami kalau selama ini kami kerap kali, Tuhan, berkeluh kesah, apapun juga kami menyerang orang lain, atau kami membicarakan orang lain. Kiranya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, supaya kami boleh memikul salib kami, menyangkal diri kami, sehingga kami hanya bisa menyerahkan semua permasalahan kepada Tuhan, bukan menceritakan kepada banyak orang. Engkau memberkati para ladies saat ini, supaya mereka mempunyai hati
seperti Tuhan, yaitu Maria yang memberikan minyak marwastu dalam kehidupan Tuhan, minyak yang mahal. Kiranya hati kami, hidup kami boleh menjadi sesuatu yang mahal yang kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk mereka yang di dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan dalam pekerjaan, karir, studi keuangan, keluarga, kesehatan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai, melindungi kami, memagari kami sehingga tidak satu pun yang bisa menyentuh kami selama pagar-Mu ada dalam kehidupan kami. Tuhan buat kami tetap di dalam pagar, bukan keluar, supaya firman-Mu menjadi satu kekuatan dalam hidup kami. Kami berdoa supaya mereka yang mengalami masalah, sakit, penyakit, semuanya Tuhan Kau pulihkan, Kau sembuhkan, Kau beri kekuatan, hikmat, jalan keluar, dan Kau memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu mengubah segala sesuatu menjadi baik. Firman-Mu memberikan masa depan, pengharapan yang pasti, kemenangan, dan itu kami percaya. Firman-Mu kekal selama-lamanya, dan firman-Mu memberikan kekuatan iman kepada kami, supaya kami bangkit dan kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya tidak ada mustahil bagi orang percaya ketika iman kami bangkit. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Wanita dan Natal. Saat ini kita harus menyadari bahwa Natal itu mau tidak mau kalau kita melihat adalah hubungan yang pasti, yaitu bagaimana Yesus lahir dari seorang perempuan. Yesus lahir dari seorang perempuan. Jadi bukan bicara mengenai keluarga saja, tetapi sesuai dengan nubuatan, yaitu Kejadian 3 ayat 15, dikatakan Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, yaitu iblis di kayu salib. Tapi hari ini akan saya menceritakan sesuatu rahasia yang besar. Mengapa pada saat Kejadian pasal 3 itu, ketika manusia jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Yaitu Hawa yang mengambil inisiatif untuk memakan buah itu. Setelah dia memakan buah itu, dia memberikan kepada suaminya. Kenapa bukan Adam yang mengambilnya dan memberikan kepada istrinya? Kalau kita melihat di sini ada banyak pendapat, yaitu perempuan lebih mendahului dan sebagainya. Tetapi semua ini dalam seizin dan rencana Allah yang Maha Tahu. Kenapa Tuhan tidak mencegah Hawa itu untuk mengambil, supaya Adam yang mengambil? Kenapa Tuhan tidak mencegah? Karena satu, manusia diberikan kehendak bebas. Tuhan bicara jangan kamu makan, tapi tidak dikatakan perempuan harus dengar suami dulu. Tidak. Itu di dalam perjanjian setelah kita mengenal firman Tuhan. Pada saat itu tidak. Perempuan hanya penolong saja. Tetapi yang kita melihat bahwa semua buah boleh dimakan, tapi satu saja tidak. Tetapi kenapa Tuhan kan bisa membuat free will-nya perempuan ini diubah sedikit, diberi kekuatan, atau Adam diberi kekuatan supaya mengambil buah itu, bukan Hawa. Memang manusia punya free will, setan menggoda, Tuhan memberi peringatan. Tinggal kita mau menentukan tunduk pada setan atau tunduk pada Tuhan. Oleh sebab itu mengajar kepada kita untuk sangkal diri dan pikul salib. Dengan sangkal diri dan pikul salib, otomatis kita mematikan ego kita, free will kita. Karena kita bukan lagi memiliki Kristus, tapi kita dimiliki Kristus. Dan waktu kita dimiliki Kristus, hati kita dipenuhi oleh firman Allah. Tetapi orang yang memiliki Kristus, belum tentu hatinya dipenuhi firman Tuhan. Jadi banyak orang berkata demikian. Tetapi saya kembali lagi kepada topik itu. Kenapa perempuan diizinkan? Kok Tuhan tidak larang? Nah, karena perempuan yang pertama makan buah itu, maka diadakan permusuhan antara ular dan perempuan itu.
maka keturunan perempuan. Kenapa nggak keturunan laki-laki? Kalau keturunan laki-laki, berarti laki-laki membutuhkan perempuan untuk mengandung. Nah, kalau kita melihat keturunan perempuan, berarti Tuhan bisa tidak membutuhkan laki-laki, tetapi dia bisa bekerja membuahi kandungan perempuan. Karena nggak mungkin seorang bayi di luar kandungan. Seorang bayi akan di dalam kandungan. Sehingga itu keturunan perempuan. Nah, pertanyaannya kenapa? Kok perempuan diizinkan? Kenapa kok nggak dilarang? Kenapa kok nggak dicegah? Kenapa kok nggak Adam dulu? Memang itu free will, kehendak bebas. Tapi kenapa saudara pikir? Tuhan kan bisa aja meminggirkan. Nah, saya memberikan satu rahasia besar. Karena Yesus itu Tuhan. Dia harus lahir ke dunia ini dengan cara yang ajaib. Dia tidak bisa lahir dari seorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki, dari mana dia bisa mengandungnya? Makanya keturunan perempuan. Keturunan perempuan, disitulah Allah yang luar biasa. Allah yang tidak terbatas untuk membuktikan perbedaan dengan manusia biasa. Bahwa dia cuma pinjam kandungan dan dibuat oleh Roh Kudus, dikandung oleh Roh Kudus dengan memakai kandungan daripada Maria. Itu menunjukkan Yesus turun. Oleh sebab itu, perempuan yang pertama memakan buah itu tidak dicegah, maka terjadi permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ulat. Dengan cara begini, Allah yang adalah Allah, dia turun jadi manusia dengan supranatural. Supranatural. Jadi kesalahan perempuan memang besar. Tetapi kesalahan itu juga mendatangkan berkat yang besar. Jadi tolong perempuan-perempuan khususnya ladies diffusion ini, kita kerap kali salah. Mungkin kita berbuat yang mendahului atas sesuatu salah. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat salah. Termasuk pendeta harus mengakui, pasti ada. Gitu. Tapi kita berusaha untuk mengerem, kita berusaha untuk mematikan daging, berusaha untuk pakai karakter Kristus, ajaran Yesus, sehingga itu mengurangi hal-hal yang tidak baik. Tapi tetap ada muncul mungkin kejenuhan, kecapean, kemalasan, gitu. Mungkin tiba-tiba bisa emosional, bisa saja, bisa sakit dan sebagainya. Tetapi yang pasti, kesalahan kita walaupun sebesar apapun juga, kita tidak boleh mundur di hadapan Allah. Karena ada berkat yang lebih besar yang Tuhan berikan kepada kita, asal kita bertobat. Jikalau kita tidak bertobat, tidak bisa. Itulah yang saya katakan hari ini, yaitu sesuai dengan firman-Nya, yaitu wanita dan Natal. Wanita dan Natal. Disitulah letaknya bagaimana Natal itu Yesus lahir dari perempuan, bukan dari laki-laki. Walaupun Yusuf itu sebagai ayahnya, tapi ayah angkat. Memang Maria juga ibu angkat, tetapi Maria itu lebih mengandungnya. Nah, dari sinilah kalau kita melihat, jadi mengapa rahasia yang sulit ini, mengenai kenapa harus perempuan makan buah. Saya menuliskan buku. Selama 2 minggu ini, saya selama hampir 1 bulan sejak Ladies Diffusion, saya mendapatkan satu ilham inspirasi dari Tuhan, yaitu berbicara tentang penyalipan. Penyalipan yang saudara pasti tahu lah, lagi booming, lagi viral itu. Nah, saya nggak mau cerita soal itu, karena saya sudah kota 8 seri, dan saya lagi tuliskan bukunya, buku seri 1, mungkin minggu depan akan keluarkan, tadi sudah saya edit, mungkin diedit lagi baru dicetak. Tapi ketika saya menulis buku, Tuhan membuka satu rahasia demi rahasia. Salah satunya perempuan ini. Kenapa perempuan ini makan buah? Itu pasti dia salah, berdosa. Tapi justru Tuhan izinkan semuanya itu, tidak ada satu rencana Allah yang gagal. Kalau itu bukan rencana Allah, Tuhan akan tolak. Sehingga akhirnya Hawa tidak bisa makan, mungkin Adam nyerobot makan. Tapi itu sesuai dengan rencana Allah. Kehendak bebas manusia yang mau memotong sendiri, dan sesuai dengan rencana Allah, diizinkan Allah terjadi.
Kalau kehendak bebas manusia itu melakukan sesuatu tidak sesuai dengan rencana Allah, pasti dibatalkan. Jadi manusia tetap punya peranan, tapi kecil sekali. Tapi Tuhan yang menentukan semuanya itu. Sehingga ketika perempuan memakan buah itu, memberikan kepada Adam, dan disitulah dosa, maka disitulah terjadi hal yang luar biasa. Melalui kejadian itu memang permusuhan besar. Tetapi yang pasti dari situlah keturunan perempuan Yesus itu hadiah Natal terbesar yang ada di dunia untuk umat manusia. Melalui keturunan perempuan. Melalui kesalahan perempuan. Ya. Oleh karena itu para ladies hari ini bangun dari keterpurukan. Bangun dari rasa bersalah. Bangun dari sesuatu yang tidak akan salah, yang ego, yang maunya sendiri, yang keras, yang suka mungkin bantah, yang suka macam-macam lah. Ya. Itu harus diselesaikan. Karena apa? Kesalahan yang lalu kita kubur, maka akan menjadi berkat yang besar. Kesalahan yang lalu Tuhan izinkan bukan Tuhan setuju, tetapi untuk mendatangkan perbaikan. Sehingga saya berkata kepada teman-teman, kenapa Pak Fengki bikin buku melalui kesalahan orang lain? Saya tidak marah dengan kesalahan orang lain. Saya tidak berusaha untuk bentrok. Tetapi setiap ada kesalahan, pasti ada perbaikan. Jadi kita tidak perlu melihat kesalahan orang, tapi kita harus melihat perbaikan itu. Saya tidak melihat kesalahan saya langsung yang lama-lama. Saya tahu itu salah. Tapi saya harus mengadakan perbaikan. Demikian juga Tuhan melihat kesalahan perempuan itu dibuat sesuatu, yaitu berkat besar di mana rencana Allah datang. Jadi sebelum dunia ini ada, Allah sudah tahu. Allah sudah merencanakan bahwa dia akan turun di dunia. Turunnya dari mana? Tidak bisa langsung dari langit turun ke bawah. Atau dari tiba-tiba dari batu jadi manusia, atau muncul tiba-tiba seperti yang lain-lain, tetapi dia melalui seorang perempuan tanpa benih laki-laki oleh Roh Kudus. Jadi perempuan-perempuan hari ini banggalah dengan hal itu. Mari kita lihat poin pertama, dialog rohani yang benar. Ada dialog rohani yang benar. Ada juga yang nggak benar. Kalau kita nggak benar, pasti diperbaiki jadi benar. Kalau benar nggak perlu diperbaiki, ya kita lihat dialog rohani yang benar, tapi kita lihat yang tidak benar dulu. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Itulah awal mula, yaitu manusia jatuh di dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan. Ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, dari sinilah awal mula itu dosa. Nah, kalau kita awal mula dari dosa dari mana? Yaitu dari mereka mendekat kepada pohon itu. Iblis sudah menanti sekian lama. Mungkin 100 tahun, 1000 tahun, kita tidak ada tahu berapa lama Adam dan Hawa ada di situ tanpa sakit, tanpa mati. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa karena dia menuju kepada pohon terlarang itu, sehingga disitulah ular yang sudah menunggu. Akhirnya terjadi dialog. Dialog, ular membuat tipu daya yang hampir sama dengan firman Allah. Tetapi dibelokkan tajam. Sama, tapi pembelokan tajam langsung jatuh. Jadi mungkin itu
bahasanya sama, titik komanya dihilangkan, atau dipakai titik lagi, dikasih koma lagi, itulah jadi berbeda arah. Sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Kenapa? Dia dekati pohon terlarang. Kedua, dia dengar pujukan iblis. Ketiga, free will-nya. Dia melihat buah itu menarik hatinya. Jadi bukan iblis yang nodong dia, memaksa dia membuka mulutnya untuk makan. Tidak. Iblis hanya bodoh, bujuk kayak kita dibodoh terus. Tapi kita yang tergoda mengambil keputusan free will kita. Nah, di situ jatuh di dalam dosa. Nah, kalau kita lihat seperti ini, manusia pertama jatuh dalam dosa adalah Hawa. Kita sudah bicara tadi di awal. Nah, kita ngomong tentang dialog yang benar. Kalau kita melihat Hawa berdialog dengan ular, apakah itu dialog benar? Tidak. Itu tidak benar, makanya menghasilkan dosa. Sebab itu dialog kita. Kita kalau berbicara dengan orang, carilah orang yang berbicara dengan yang bijak dan arif. Saya ini sering kumpul dengan orang-orang jemaat biasa, jemaat yang sudah aktif, yang sudah lama, gitu. Tetapi saya selalu menambah pandangan-pandangan. Kenapa? Dialog-dialog kadang-kadang orang-orang ini, dialognya itu banyak dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari isu-isu dunia, dari omongan orang lain. Lupa untuk meninggalkan pohon terlarang itu supaya tidak dialog dengan ular. Meninggalkan jalan yang salah, meninggalkan pergaulan yang salah, supaya kita ini keluar dari masalah itu. Nah, itu langkah pertama. Tadi yang sudah disebutkan, rahasia yang besar perempuan itu berkat besar, karena kesalahan besar, bertobat jadi berkat besar. Nah, ini dialognya. Ya, dialog yang benar. Tapi ini yang tadi yang kita sebut adalah kesalahan pertama. Jadi, dia dialog dengan ular, membuat dia tertipu, free will-nya keluar melihat bagus, dia ambil dan dia berdosa. Sebab apa? Dia mendekati tempat yang salah. Sebab itu kalau dialog, carilah tempat yang baik, gereja. Di tempat-tempat, nggak bisa di tempat nightclub, di tempat mana, nggak bisa. Carilah tempat yang bukan teduh. Ya kayak gambar saya ini, waduh teduh Pak. Iya, gambarnya teduh. View-nya. Tetapi yang pasti carilah, view itu bukan pemandangan alamnya. Lawan bicara kita, itu anggap aja view yang membuat kita teduh. Bukan background-nya, makanannya enak. Tapi kalau lawan bicara kita, itu hatinya pahit, kecewa, sakit hati, iri hati, dengki, yang keluar selalu begitu. Walaupun dia pendeta, walaupun baik ngomongnya shalom, tapi tetap berbahaya. Sebab itu jangan lihat makanan, jangan lihat lingkungannya, jangan lihat daerahnya yang bagus, suasana udara yang dingin, orang itu pendeta, tidak. Kita harus view-nya adalah orang itu sendiri. Orang itu sendiri adalah view yang membuat kita itu damai atau tidak. Sebab itu kerap kali kalau saya ketemu teman-teman ini, ya agak capek begitu. Kenapa? Karena banyak yang dikeluarkan itu dialog-dialog dengan dunia, dengan hal yang salah. Oleh karena itu kalau lihat media, jangan melihat media-media yang seperti itulah. Entertain, yang ngomong enggak. Lebih baik cari bacaan firman Allah. Nanti Roh Kudus akan membimbing kita. Itu kalau kita mau dialog. Nah, dialog yang nggak benar menghasilkan dosa. Ya, kehancuran. Bagaimana dialog yang benar, Pak? Kita lihat. Masih tetap poin pertama. Dialog yang benar. Ya, itu kita lihat dulu. Yohanes pasal 4. Lompat-lompat aja ya. 7, 9, sampai 10. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Terus ayat 9-10 ya.
tadi itu sudah ayat 7, ayat 9, sampai 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang kasih karunia, siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah memintanya kepadanya, ia akan telah memberikan kepadamu air hidup. Ini sampai di sini dulu, sampai 10. Dialog dengan Tuhan Yesus. Yesus itu sedang lapar, haus dalam perjalanan dari tempat Galilea itu menuju Yerusalem. Di tengah-tengah itu Samaria padang gurun. Nah, ketika dia lewat di situ, dia haus, dia lapar. Dia menunggu di sumur Yakub karena tidak bawa timba, pun dia perjalanan. Perempuan itu datang. Perempuan ini ya hidupnya kurang baik lah. Saudara baca sendiri. Nah, akhirnya datang. Bukan perempuan itu yang berdialog. Siapa kamu? Orang asing kah? Enggak. Mau perlu minum? Enggak. Tetapi yang berdialog dulu ada Yesus. Yaitu dia berkata, berilah aku minum. Kenapa Yesus berkata begini? Dia selalu punya inisiatif. Dia tahu tujuan hidupnya. Nah, kemudian dia mengajarkan dialog. Mungkin perempuan ini sering dialog dengan dosa. Dialog dengan banyak hal laki-laki. Tapi kali ini dia berdialog dengan Tuhan. Tuhan tanya. Akhirnya perempuan ini ngomong, oh masa kamu laki-laki dari ini minta kepada Samaria? Jikalau kamu tahu siapa aku, kamu akan minta aku air. Dan aku akan memberi kepada kamu air yang kamu tidak akan haus lagi. Barang siapa yang menimbah minum air sumur Yakub ini akan haus. Tetapi air dari aku akan memancar dari hatinya. Siapakah engkau Mesias? Dan sebagainya. Nah, akhirnya Yesus berkata, mana suamimu? Gitu. Dan sebagainya. Dia kaget. Yesus kok tahu? Akhirnya timba ditaruh. Ya, perempuan tidak mau air. Yesus juga tentu tidak bicara tentang minuman itu. Akhirnya perempuan itu pulang. Dan apa yang terjadi setelah pulang? Kita lihat ayat yang 39 sampai 41. Hasil dialog seorang perempuan Samaria pendosa dialog dengan Yesus hanya cuma mungkin beberapa menit, taruhlah 20 menit. Seperti Adam dan Hawa dialog dengan iblis 20 menit, jatuh dan dosa. Tapi ini apa yang terjadi? Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan Samaria itu yang berdosa, yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal kepada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Nah, dari sinilah poin pertama kalau kita melihat bahwa ketika kita dialog dengan iblis, dengan dunia, kekhawatiran, ketakutan, dengan view yang salah, orang yang salah. Sekali lagi bukan pemandangan, bukan di gedung mewah, suasana pegunungan, udara dingin, kopi yang bagus, makanan enak, baju perlinting, muka bagus, ganteng, cantik, saudara. Oh bukan. Tapi kita cari view-nya itu memang tempat. Tapi kita cari view itu adalah orangnya. Yang kita ajak dialog itu adalah orang yang tepat. Kalau tidak tepat, seperti Hawa jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita berdialog dengan Yesus, bukan dialog dengan setan, Yesus, di situ ada perubahan. Hanya 20 menit atau berapa puluh menit, maka perempuan ini yang pendosa bisa membawa orang sekota datang kepada Tuhan. Dan Yesus ditahan 2 hari. Sehingga banyak orang percaya. Luar biasa. Jadi bagaimana realitas hari ini? Jadi berbahagialah. Kenapa? Karena keturunan perempuan. Kesalahan terbesar dari perempuan menghasilkan berkat terbesar. Kedua, dialog dengan benar akhirnya menghasilkan sesuatu yang bagus. Dialog dengan sesuatu yang salah, dengan pikiran yang salah, dengan iblis, dengan dunia, dengan ketakutan, kekhawatiran, dengan orang yang salah, akan menghasilkan kesalahan. Dialog dengan orang yang tepat, maksudnya yang punya view, maksudnya view-nya itu adalah view kebenaran firman Allah, ya, kita akan hidup. Nggak semua pendeta lah. Ya, nggak semua pendeta. Pendeta bisa timbul tenggelam seperti manusia. Kadang bagus, kadang kecewa juga. Tetapi kita berubah hari ini. Kita harus stabil. Itu untuk para ladies devotion hari ini. Supaya hidup kita ini berubah.
Nah, kita lihat kemudian, yaitu poin kedua, punya iman yang didasari kasih. Punya iman yang didasari kasih. Kalau kita lihat dari awal itu, kesalahan besar akan berubah menjadi berkat yang sangat besar asal bertobat. Itulah dia Natal. Kedua, dialog dengan tepat menghasilkan yang baik. Dialog dengan iblis menghasilkan, atau dengan dunia menghasilkan dosa. Nah, ini kita lihat sekarang. 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi perhiasan kita itu manusia roh kita. Perhiasan kita itu karakter kita. Itulah perhiasan kita. Jadi cantik tidak salah. Cantik nggak salah. Tapi kalau cantik, hatinya lebih cantik, itu bagus. Tapi kalau cantik, hatinya kotor, parah sekali. Jadi cantik tidak salah ya. Di pes ini kalau boleh ya, saudara asal jangan terlalu berkelebihan. Jangan berkelebihan lah. Bikin cantik, bikin bagus, distribution oke. Asal jangan berkelebihan. Tapi yang penting itu bikin hatinya lebih cantik dari penampilannya. Perkataannya lemah lembut, mendatangkan damai sejahtera. Nah, ini yang perlu. Kenapa? Karena kita ini harus punya iman yang didasari kasih. Iman itu menghasilkan sesuatu karakter, kepercayaan iman yang besar. Kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu di dalam Markus pasal 7 ayat 24-30. Sebuah kisah. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya yang sakit tentunya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Yang dimaksud anak-anak kenyang dahulu itu, Yesus datang untuk orang Israel dulu, bukan untuk bangsa lain. Tetapi kalau Israel menolak Yesus, maka kasih karunia diberikan kepada bangsa-bangsa. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Dianggap itu kan sesuai dulu. Kasih orang Israel yang tidak najis. Di luar itu dianggap najis. Gitu. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dia rendah hati. Dia tidak pernah marah. Dia tidak tersinggung. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapati anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan sudah keluar. Kalau di dalam cerita lain, kata-kata itu, dia katakan, oleh karena imanmu, pulanglah, anak itu sudah sembuh. Jadi setan membuat penyakit itu. Tapi dalam Markus ini sebutkan setan itu, yang membuat anak itu ya pasti sakit. Dan kata-kata perempuan ini, yang mengandung iman, itu diurapi Tuhan. Tetapi dalam cerita lain, anaknya itu sakit mau mati. Tetapi Tuhan berkata, imanmu, saudara. Hari ini, para ladies, ya, yang dikasih Tuhan, punya iman didasari kasih. Itulah perhiasan yang luar biasa. Jadi bukan perhiasan jasmani, tapi perhiasan hati yang luar biasa. Saya mau bersaksi sedikit. Saya pada saat minggu-minggu lalu, ketika saya berdoa, saya langsung melihat sesuatu. Biasanya jarang begitu. Tapi dilihat. Lihat itu sepertinya
Ada takhta, besar begitu taktanya, besar. Seperti di udara gitu saya lihat taktanya, terus di belakangnya itu kayak kemasan gitu, kayak lukisan, tapi dodok. Tuhan pakai mahkota, tapi saya tidak bisa melihat wajah Tuhan karena saya lihat taktanya tuh. Nah, saya cuma lihat itu, sama-sama saya lihat Tuhan, tapi enggak langsung lihat wajahnya. Nah, terus saya lihat itu, saya buka mata. Saya pikir ini, kecapean. Karena saya nggak pernah berpikir takhta, nggak pernah berpikir apa. Kok tiba-tiba lihat itu, ini mungkin, ya namanya orang kadang-kadang kelihatan sendiri lah. Saya buka mata, saya tutup, berdoa lagi. Saya lihat lebih jelas takhta itu. Seakan-akan ada suara berkata, gitu. Ya, untuk anggap aja untuk saya. Frankie, apakah hidupmu, hidup saya, gitu, ada takhta Allah? Boleh dikatakan kepada jemaat, apakah umatku, gitu, sudah menempatkan takhta Allah di dalam hatinya? Anggap aja seperti itu. Jadi ini bicara mengenai bahwa takhta itu harusnya ada di dalam hidup kita. Apakah takhta Allah ada di dalam hatimu? Apakah takhta Allah ada dalam hidupmu? Dan kemudian kedua, yaitu takhta itu takhta suci kudus. Setiap orang akan menghadap kepada takhta suci dan takhta kudus. Sebab itu ketika kita menghadap takhta suci dan kudus, selama kita di dunia, sangkal diri pikul salib melayani bekerja, atau saudara di gereja mau doa, satu yang tidak boleh ditinggal, yaitu iman dan kasih, itu harus disertai dengan kekudusan. Banyak orang punya iman, tapi imannya duniawi. Banyak orang punya kasih, tapi kasih kepada orang yang mengasihi dia. Tidak bisa mengampuni. Cuma dia senang menolong orang. Kalau kasih di dalam kekudusan, iman yang suci, itu ada kata-kata iman suci. Kasih yang dibungkus dengan hati nurani yang suci, itu yang lebih bagus. Jadi, Paralytic Devotion, Natal ini, itu anugerah besar. Ada Natal itu, karena ada kesalahan dari perempuan yang diizinkan untuk mengambil keputusan yang salah. Tapi Tuhan tidak melarangnya, tidak mencegah. Justru itu dalam rencana Allah untuk mendatangkan. Tapi perempuan itu bukan berarti berjasa, tidak. Itu satu kesalahan. Tapi Tuhan melihat, oh ini saya nggak cegah. Karena ini pas dalam rencana saya. Nanti aku akan turun ke dunia melalui seorang perempuan. Kesalahan besar disikapi dengan pertobatan menghasilkan berkat yang sangat amat besar. Nah, itu perlu. Dua, dialog. Ya, kepada siapa kita dialog? Yaitu kalau kita dialog dengan ular, dunia ketakutan, kekhawatiran, kita akan jatuh. Tapi kalau kita dialog dengan firman Allah, maka saudara lihat, perempuan Samaria itu yang berdosa bisa membawa orang satu kampung. Bagaimana dengan kita? Kalau kita tidak pernah membaca firman, tidak pernah diisi, bagaimana kita bisa membawa jiwa? Sampai saya sedikit-sedikit bergurau. Waktu Ladies Diffusion Conference, itu yang terima tamu cantik, bagus-bagus semuanya. Sehingga orang datang disambut bagus karena gabungan. Ramah sekali. Orang senang sekali. Tetapi jangan sampai mereka berkata, waduh malaikat-malaikat, bidadari-bidadari. Tapi jangan sampai di dalam gereja ada Dracula. Dracula pekerja. Bagi sakit hati, mungkin begitu. Atau juga pelayan Tuhan nggak enak hati. Saudara, itu nggak boleh. Jadi apapun juga kita harus ramah semuanya. Itu, ya, kita langsung lihat tadi yang dikatakan kembali. Perhiasan kita itu adalah manusia rohani. Bukan batin, yang rohani. Yang lembut, penuh dengan roh. Dan iman yang suci, dan kasih yang dibungkus dengan kekudusan. Kenapa? Karena takhta Allah itu ada di dalam dirimu. Karena ada takhta Allah itu dalam hidupmu,
Adakah kesucian itu ada dalam hidup kita? Karena kita akan menghadap takhta suci, bukan takhta dunia yang gemerlap dengan emas, dengan gemerlap dengan kemewahan. Tapi takhta suci itu hanya ada Yesus dan mahkota dan kesucian saja. Inilah yang perlu kita renungkan. Sebenarnya ada poin ketiga. Dan sudah saya kira kita sampai di sini dulu. Jadi saya tambah saja. Peranan perempuan di gereja itu sangat besar sekali. Jadi nggak usah keluarkan ayatnya, sudah dikeluarkan tadi. Jadi peranan perempuan di gereja sangat besar. Kenapa tadi saya katakan kembali? Dia bisa mendatangkan Yesus melalui kesalahannya. Samaria berdialog dengan bagus. Ibu Sirofenisia mempunyai iman yang betul-betul luar biasa sampai anaknya mengalami kesembuhan dan Tuhan melihat iman yang luar biasa. Nah, kan kita melihat kemudian bahwa hidup manusia itu adalah takhta Tuhan. Hati manusia adalah takhta Tuhan. Dan kita akan menghadap kepada takhta suci. Sebab itu bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Sehingga kita akan menjadi, ya, membuat gereja itu semakin indah. Bukan karena medianya, bukan karena gedungnya, bukan karena acaranya, tetapi karena orang-orangnya. Saya selalu berharap seperti itu. Tapi akhirnya kalau saya melihat kita sudah bagus, tapi masih belum masuk ke rencana Allah yang sepenuhnya. Kita harus menjadi perhiasan. Kita harus menjadi aset yang luar biasa. Bukan gerejanya, bukan medianya, bukan acaranya, bukan programnya, bukan ya musiknya, soalnya bukan manusianya. Gereja kita tidak terlalu hebat. Karena memang kita kan tidak berfokus kepada entertain. Sehingga banyak teman-teman jemaat kan tidak banyak diajari tentang perburuan. Tidak diajari tentang persembahan uang, lebih banyak persembahan hidup. Sehingga kadang-kadang mereka tuh lupa. Fokusnya kepada persembahan hidup, lupa dengan hal duniawi. Contohnya, kita mempercantik diri, hati kita, tapi lupa untuk merawat muka atau penampilan yang baik. Nggak mungkin hatinya bagus, padahal punya baju bagus, terus kita pakai baju lubang-lubangan, nggak mungkin. Nah, dari sinilah gereja itu menurut saya, kita ini kalau make up gedung, kita kalah. Karena memang dasar kita ini kan tidak banyak bicara perpuluhan, sehingga orang-orang tidak banyak memberi, padahal itu adalah bagian yang harus ada, walaupun bukan utama. Yang utama memberikan hidup ini. Akhirnya gedung memang nggak bisa seperti orang lain, tetapi yang saya harapkan itu pelan-pelan kita bertumbuh gedungnya. Tetapi yang pasti itu, kita harus menang di manusianya. Menang di manusianya. Menang di manusianya, itu harus menang. Yaitu apa? Orang datang gerejanya begini, wih, orangnya nggak cantik, mau cantik boleh, tapi mukanya ramah, ya bagus, pakaiannya formal enak, bahasanya bagus. Wah, itu yang membuat gereja sejelek apapun menjadi bagus. Saya makan di satu tempat Surabaya. Diajari teman-teman untuk makan di daerah satu perumahan. Waduh, jauh. Perumahan-perumahan lama lagi. Terus perumahan, ya mungkin perumahan-perumahan zaman dulu lah. Yang seperti BDM-BDM zaman dulu lah. Rumnas. Yang punya orang Chinese. Tetapi restorannya aneh. Rumahnya kecil aja. Ada tempat garasi mobil, tapi nggak ada garasi, cuman pagar, ada mobil masuk sebelah sini. Terus ini adalah tempat halamannya dia. Teras. Terus rumah-rumahnya, kamar-kamar dia masuk. Ruang tamu. Restorannya di garasi, sama di halaman depan, ya taman itu sama dia ditutup pakai ini apa, plafon dari atap gitu. Sehingga kita makan panas. Ya, bosnya nggak datang. Yang lain biasa saja. Panas, tapi yang makan datang. Pembantunya. Ramah sekali.
makanannya enak, pembantu, oh ya Pak, sebentar Pak ya, disiapkan dulu Pak. Bapak mau tambah apa lagi? Oh enggak, ya pokoknya kalau bisa yang tambah banyak dikit. Oh pasti. Yang penting secukupnya Pak. Terima kasih. Masuk. Ini Pak, maaf ya lambat sedikit. Oh enggak, begitu. Nah, kalau perlu Pak, kasih tahu saya. Waduh, baik. Terus si sopir ini, Mbak, anu makanannya gini. Oh iya ya, sebentar aku tak lari, sebentar tak ambil ya. Itu rame, makanannya memang enak. Suasana nggak enak, tempat nggak bagus, panas sekali. Tapi enak. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan depot-depot yang ada AC-nya, mungkin ya imbang atau di anak kita, mungkin begitu. Tetapi pelayanannya, ruangannya kalah. Gereja kita mungkin juga sama, tempatnya kalah. Kalau mungkin masakannya ya imbang-imbang atau naik dikit lah. Kalau ruangannya kalah, semuanya kalah, masakannya mungkin kurang lebih lah. Tetapi orangnya ini yang nggak boleh cool. Yang hari ini saya katakan, ayo kita ini harus dialognya, jangan dialog dengan ketakutan. Dialognya jangan penuh kekecewaan. Dialoglah dengan dialog Yesus, menumbuhkan satu untuk mendatangkan jemaat itu dilayani dengan baik. Inilah hadiah Natal, kita mesti rubah. Ladies, kita nggak berharap para mensnya dulu, mensnya. Tetapi kita perlu ladies-ladiesnya itu yang harus dibangun dulu. Ya, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati pertemuan kami, Ladies Devotion, hari ini yang sudah bangkit. Tuhan, di mana mereka sadar kesalahan yang terbesar yang pernah dilakukan oleh perempuan, tapi mendatangkan berkat yang sangat besar. Sehingga di situ Yesus lahir. Itulah peranan perempuan di Natal ini sangat besar. Peranan perempuan di gereja sangat besar. Sehingga bukan ditarik anak atau suami ke tempat lain, tetapi para ladies bisa memberikan damai, sukacita di dalam gereja. Walaupun mungkin gerejanya tidak sebagus yang lain, tetapi orang-orangnya yang bagus. Tuhan, hari ini kami sudah berbicara tentang dialog yang benar. Dan hari ini kami berdialog dengan Tuhan, bukan dengan iblis. Bukan dengan dunia, kekhawatiran, ketakutan, dengan orang yang salah. Tetapi dengan firman Allah, orang yang penuh dengan roh Allah. Sehingga hidup kami penuh dengan damai. Dan ya, selanjutnya Tuhan, supaya kami hidup ini perhiaskan manusia roh batinnya kami. Sehingga Tuhan, hari ini kami punya iman yang suci, kasih yang didasari kepada kekudusan. Kami siap hidup kami menjadi tempat, yaitu takhta Allah. Hati kami adalah tempat takhta dan takhta yang suci, biar hati kami belajar untuk disucikan. Ampuni teman-teman kami yang sudah mengerti firman, tapi kerap kali masih menoleh ke belakang ataupun masih tersandung, atau juga Tuhan yang masih belum bisa menjadi berkat yang besar. Biar hari ini kami semua mau mematikan daging ego kami, supaya free will kami tidak membuat untuk satu kesalahan, tapi free will kami serahkan kepada Tuhan, supaya menjadi berkat yang besar. Supaya seperti kisah ini, biarlah ketika kami dialog dengan Tuhan firman ini, kami bisa membawa satu keluarga, 5 keluarga, 10 keluarga datang di gereja untuk mendengar firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa semuanya, yaitu kita berdoa supaya kita menjaga hati kita sebelum kita terima berkat. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari dekapkan kedua tanganmu di dada. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, naik surga, menyediakan rumah, akan datang menjemput kita dan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang membuat kita berkobar-kobar, sehingga kita menjadi saksi Kristus
mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ladies and gentlemen, harus jadi berkat besar. God bless. Bahwa Tuhan juga